warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'alihi wa ashabihi wa juwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala sa'iri atba'i millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahdusu khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Tahir bin Shalih rahmatullah alaih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina madadana ya Allah bimadadihim wa 'ad 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim wa nafa'atihim wa fuyudatihim fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnal khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Musholla As-Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah, pada kesempatan ini kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di tempat mulia ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah ya, sedikit akan dijelaskan dulu ya tentang niat saat hadir ke majelis ilmu ya. Jadi yang sering kita baca, silahkan bapak-bapak semua membaca, tidak hanya ketika kajian saya ya. Jadi kajian guru-guru lain atau di majelis-majelis lain pun silahkan dibaca. Jadi kalau guru tidak membaca, bapak silahkan membaca dari rumah niatnya ya. Jadi sebaiknya niat ini tidak hanya dibaca tapi juga dihafalkan. Kalau bisa insya Allah
sehari juga hafal kalau difokuskan menghafal. Jadi tidak mesti harus dibaca bareng-bareng. Bapak sendiri di rumah sebelum berangkat bisa membaca niat yang diajarkan oleh kutub wali kutub Imam Abdullah bin, itu ya bukan Nin, bin Alwi Al-Haddad ya. Ini yang kita kenal dengan Shahibur Ratib ya, Ratibul Haddad. Nah ini beliau membimbing kita, ada kurang lebih 16 niat hadir ke majelis ilmu. Ya walaupun sudah ada terjemahnya ya, saya sedikit mengulas tentang niat hadir ke majelis ilmu. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Bapak sekalian, mengawali niatnya kalau hadir ke majelis ilmu adalah dengan nawaitu ta'allum yang pertama. Kalau kita di artinya ta'allum itu dengan niat belajar. Jadi tidak ada niat yang utama duduk di majelis ilmu itu adalah ta'allum niatnya, belajar mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak ada tujuan lain datang ke sini adalah ta'allum, belajar ya. Jadi tidak diperkenankan para thalibul ilmi, para pencari ilmu termasuk saya dan Bapak sekalian melenceng niatnya. Ya kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak boleh kita niat hadir ke majelis ilmu itu tujuannya untuk li'i'jabi nafsihi. Apa itu i'jabi nafsihi? Untuk tujuan membanggakan diri, merasa lebih hebat dari yang lain. Saya yang hadir di majelis ilmu lebih unggul daripada yang tidak hadir di majelis. Nah ini tidak diperbolehkan kata Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh juga ketika kita hadir ke majelis ilmu, niatnya ilmu yang kita peroleh di majelis ini untuk limujadalatil juhala, untuk modal debat. Ini nggak boleh ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, nanti saya kalau dapat ilmu banyak, ada orang yang berbeda dengan saya debat, mempermalukan dia. Jadi itu bukan ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu orientasinya untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak ribuan dalil hafal, tujuannya bukan untuk mendebat orang lain, kecuali ahlul bidah, ahlul dolal yang sesat benar-benar melenceng, silakan. Tapi kalau cuma berbeda hanya fikihnya, hanya berbeda sejarah misalkan, tapi akidahnya sama, ya ini tidak diperkenankan ilmu ini untuk modal debat. Nah, ya. Kemudian juga yang terakhir kata Imam Ali, tidak boleh kita belajar ilmu tujuannya untuk litolabil jah, untuk mencari pangkat, untuk mencari jabatan, biar jadi A, biar jadi B, biar jadi C. Wah macam-macam niatnya. Biar dapat jabatan A, biar dihormati orang, biar dapat dunia dan lain sebagainya. Jadi jangan dijadikan ilmu ini batu loncatan untuk mencari jabatan. Sia-sia ya. Sia-sia ilmu kita tidak sampai ke hati, nanti hanya hafal di lidah saja, hafal hadis, hafal Quran, tapi amaliyahnya jauh dari hadis dan Quran ya. Nah ini karena niatnya sudah tidak benar. Nah bahkan oleh Rasulullah SAW ditegaskan, man ta'allama ilman, kalau ada orang yang datang ke majelis ilmu ya, kemudian la yata'allamuhu illa, dia datang ke majelis ilmu itu tujuannya illa liyusiba bihi min aradid dunya. Ada orang datang ke majelis ilmu itu tujuannya untuk tujuan duniawi. Apa saja tujuan duniawi ya? Harta, kemudian juga tahta, jabatan, mungkin wanita, apa ya? Datang ke majelis ilmunya. Apa kata Rasulullah? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang seperti ini kalau tujuannya tidak karena Allah, dia tidak akan mencium aroma surga. Jadi aroma surga itu tidak akan tercium oleh orang-orang yang mencari ilmu tujuannya untuk duniawi. Kecium saja tidak, apalagi masuknya. Karena dunia itu kata Rasulullah, surga itu kata Rasulullah, perjalanan radius 1000 tahun sudah tercium aromanya Pak. Jadi kalau Bapak perjalanan 1000 tahun misalkan sampai kemana tuh, itu sudah tercium saking wanginya surga.
Tapi ada yang tidak bisa mencium aroma itu, diantaranya orang yang mencari ilmu tujuannya liusiba bihi binadun dunia, tujuannya dunia bukan karena Allah, ya. Nah ini yang pertama kata Imam Abdullah bin Haddad, niatkan belajar tok sudah, mau jadi apa terserah Allah. Tapi sudah janji Allah, kalau orang punya ilmu, utul ilma darajat, tadi dibaca oleh Kak Redi ya, Pak Redi, utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi sudah, jangan khawatir kalau orang punya ilmu, insya Allah diangkat derajat di dunia lebih di akhirat. Yang kedua, wa ta'lim. Kalau ta'lim itu artinya mengajarkan. Jadi Bapak dapat ilmu walaupun cuma sealif, walaupun cuma sekalimat, ada kewajiban mengajarkan yang diketahui, yang didapatkan di majelis ini, ya. Kenapa? Karena kalau ilmu berhenti di Bapak, berhenti di saya, lama kelamaan ilmu itu akan hilang. Jadi kalau Bapak banyak ilmu, ilmunya gak diajarkan, Bapak meninggal dunia, ya ilmunya ke bawah ke kuburan, gak sempat diajarkan kepada anak cucu kita, tetangga kita. Jadi kewajiban kita setelah belajar, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, adalah taklim. Taklim itu mengajarkan kepada orang yang mampu kita mengajarkannya. Bisanya alif, ajarkan alif. Bisanya bismillah, ajarkan bismillah, gitu ya. Liyuballigh syahidu minkumul ghaib, kata Rasulullah. Orang-orang yang datang mengaji kepadaku wajib tabligh, menyampaikan apa-apa kepada orang yang tidak hadir ke majelis ilmu. Jadi jangan sampai ilmu itu dipegang sendiri, ya, ditumpuk sendiri, harus diajarkan. Karena kalau ditumpuk sendiri itu katibul ilmi yal'anahu kullu syai', kata Rasulullah. Orang yang mengumpat ilmu, orang yang tidak menyebarkan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Bahkan seluruh ilmu yang masuk ke dalam perutnya, ke dalam dadanya, melaknat orang yang tidak mengajarkan ilmu. Tapi syaratnya Bapak sudah punya ilmu. Jangan sampai nggak punya ilmu, ada yang nanya dijawab, gitu ya. Gitu. Jadi mengajarkan itu kalau kita ada pengetahuan yang ingin ajarkan. Jadi tidak boleh menyampaikan ilmu yang Bapak tidak tahu permasalahannya, atau memfatwakan ilmu, tidak boleh. Man afta bi ghairi ilmin, kata Rasulullah, siapa yang menyampaikan ilmu atau memfatwakan sesuatu tanpa ilmu, nggak tahu apa-apa menjawab itu, Pak ya, nggak tahu ini haram apa halal, dijawab halal, dijawab haram, maka apa? Karena ismuhu alaman afta. Jadi kalau ada orang datang ke Bapak, kalau sholat duha gimana, diajarkan sama Bapak, padahal Bapak nggak tahu sholat duha. Akhirnya yang nanya mengamalkan, bukan dapat pahala, malah yang mengamalkan itu dapat dosa karena tidak sesuai atur. Nah, dosanya orang yang sholat duha itu bukan untuk dia, karena ismuhu, kata Rasulullah, alaman afta, kepada kita yang memfatwakan tanpa ilmu. Nah itu beratnya ya. Jadi kita harus tahu batasan diri. Kalau kita memang nggak tahu, ya wallahu a'lam bishawab, sudah berhenti. Siapapun itu ya, siapapun termasuk saya, kalau tidak tahu ya sudah wallahu a'lam jangan memaksa menjawab, karena ketika salah menyampaikan kemudian orang mengamalkan, maka dosa dari kesalahan amal itu kembali kepada yang memfatwakan. Jadi harus lebih hati-hati ketika menyampaikan ilmu. Sampaikan ilmu kalau kita punya ilmu. Jangan coba-coba menyampaikan ilmu kalau kita tidak tahu. Makanya tradisi orang-orang soleh, para sahabat dulu itu kalau ditanya tentang ilmu tidak langsung menjawab. Jadi mempersilahkan yang menanya itu tanya kepada yang lebih dulu, yang lebih pintar, yang lebih alim. Contoh misalnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini orang sahabat Nabi yang paling alim, ya. Karena apa? Didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil. Allah mudah-mudahan memberikan ilmu yang banyak kepada Ibnu Abbas. Makanya sahabat yang paling alim diantaranya Abdullah ibnu Abbas, digelari Bahrul Ulum, ya. Bahrul Ulum itu adalah lautannya ilmu, saking alimnya Ibnu Abbas. Tapi ketika ditanya Ibnu Abbas
bagaimana sholat Rasulullah, sholat witir itu bagaimana? Rasulullah itu kalau sholat witir bagaimana? Beliau tidak menjawab. Ibnu Abbas tahu Ibnu Abbas tapi tidak menjawab. Kata Ibnu Abbas, kalau masalah witir, kalau ingin tahu sejelas-jelasnya, tanya kepada Aisyah istrinya. Karena Rasulullah kalau sholat witir di rumah. Jadi yang paling banyak tahu sholat witirnya Rasulullah adalah Siti Aisyah. Silahkan nanya kepada Aisyah. Padahal Ibnu Abbas, Pak, kalau menjawab itu bisa sebenarnya, tapi beliau mempersilahkan penanya nanya kepada yang dirasa lebih alim tentang sholat witir. Itu akhlaknya para sahabat. Tidak sedikit-sedikit jawab, tidak sedikit-sedikit jawab, gitu ya. Atau juga ada sahabat datang kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah bagaimana hukumnya labsul harir? Labsul harir itu memakai pakaian dari bahan sutra. Hukumnya bagaimana? Kata Siti Aisyah, yang paling tahu urusan sutra Abdullah bin Abbas. Tanya kepada Ibnu Abbas. Sahabat itu datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak menjawab. Ada orang yang lebih pintar dari saya tentang pakaian sutra. Siapa? Abdullah bin Umar. Jadi lempar-lemparan kalau dulu. Jadi kalau krisisnya kita hari ini, ya, orang-orang yang tidak berpengetahuan menjawab apa? Menjawab ilmu, akhirnya ruwet begitu, Pak. Yang menjadi ruwet itu kata Imam Ghazali, orang bodoh berfatwa. Nah ini akhirnya apa? Umat bingung, ini kita ikut fatwa siapa, gitu ya. Nah ini jadi silahkan mengajarkan ilmu dan dianjurkan, tapi kalau tidak ada pengetahuan jangan disampaikan. Kemudian watadzakura, yang ketiga, niatkan ke majelis ilmu itu kata Imam Abdullah bin Haddad untuk mengingat-ingat ilmu. Nah, Bapak yang dulu dikaji sebulan yang lalu masih ingat nggak kira-kira apa ini? Udah repot ya. Alhamdulillah gitu ya. Ada yang ingat, banyak yang nggak ingat ya. Karena udah Bapak lihat kata orang Sunda sih, kepalanya udah kemana-mana gitu. Nggak mikirin ngaji saja, mikirin kerjaan, mikirin anak, mikirin macam-macam sudah. Jadi ada yang diingat tapi banyak yang tidak diingat. Nah jadi Bapak datang ke majelis ilmu ini mengingat-ingat kembali ilmu yang mungkin dulu ketika waktu SMA sudah diajarkan oleh guru Bapak, 2 tahun kemarin sudah dijelaskan oleh guru-guru lain. Maka tujuannya adalah apa? Mengingat-ingat ilmu itu. Wan naf'a wal intifa, memberi manfaat dan mengambil manfaat. Jadi banyak kemanfaatan di majelis ilmu yang tidak hanya ilmu. Contohnya apa? Ifsya'us salam. Bapak dengan datang ke majelis ilmu ini bisa bersalaman dengan teman, bisa bersilaturahmi, bisa ifsya'us salam itu menyebarkan salam gitu kan. Karena ketemu ya minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ada manfaat-manfaat selain ilmu, ada ibadah-ibadah selain ilmu, ada ifsya'us salam. Atau it'amut ta'am. Dalam majelis ilmu itu kita lihat di depan kita ada aqua gelas, ada teh manis misalkan ya. Nah ini juga yang memberi akhirnya dapat pahala sedekah, yang menerima dapat pahala menyenangkan orang yang memberi sedekah. Jadi sama-sama manfaat, yang memberi manfaat, yang menerima juga manfaat. Jadi tidak hanya sekedar dapat pengetahuan, ada pahala-pahala selain ilmu. Wal ifadah wal istifadah, ya, saling menebar dan mengambil kebaikan. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap majelis-majelis ilmu itu pasti dibacakan ayat Quran. Nah ini ketika kita mendengar ayat Quran dijelaskan oleh guru-guru kita, pegang itu isi dari Al-Quran itu untuk amalkan. Misalkan ada guru yang mengatakan tentang haramnya riba, haramnya zina, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, itu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu dipahami, dipegang dan menjadi pedoman hidup. Ya, bukan hanya kitabullah kata Imam Abdul bin Haddad, tapi wa sunnati rasulihi,
Dalam majelis ilmu ini diajarkan juga sunnah-sunnah Nabi tentang hadis-hadis dibacakan hadis-hadis Nabi, apalagi kitabnya kitab hadis, Bulughul Maram misalnya, pasti kita hadis. Kita akan tahu bagaimana perilaku Rasulullah, ilmu-ilmu dari Rasulullah dibacakan hadis. Misalkan kata Rasulullah, ma ta'udduna raquba fikum. Jadi para sahabat itu dulu ditanya oleh Rasulullah, ma ta'udduna raquba fikum. Para sahabat, kamu tahu tidak raqub, ya, raqub itu orang yang mandul. Tahukah kamu siapa itu orang yang mandul? Nah, para sahabat jawabannya standar. Kata para sahabat, kulna, kami menjawab, huwa alladzi la yuladu lahu. Orang mandul itu Rasulullah, orang yang tidak punya keturunan, orang yang tidak punya anak. Kata siapa? Kata para sahabat. Tapi ditepis jawaban itu. Bukan begitu orang mandul itu. Orang mandul itu dalam Islam bukan orang yang tidak punya keturunan. Ya, walaisa daka birraqub. Kata Rasulullah, yang mandul itu bukan orang yang tidak punya keturunan, tapi siapa? Walakinnahu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang mandul itu di mata Allah, di mata agama, orang yang punya banyak anak tapi anaknya tidak memberikan manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ada orang banyak anaknya durhaka, setelah kita meninggal tidak didoakan, tidak kirim Fatihah, ya sama aja kayak gak punya anak gitu ya. Itulah mandul menurut Rasulullah. Nah, mandul itu orang yang banyak anak tapi tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga niatkan waddu'a ilal huda, ya, mengajak kepada petunjuk Allah. Ya, Bapak jangan dikira Bapak berangkat dari rumah ke sini ada orang yang tidak memperhatikan Bapak. Ya, ada orang ketika kita berangkat ada orang lihat dari jendela, oh itu mau ke masjid ya, oh itu mau ke musola, saya juga ikut ke musola. Jadi banyak orang yang berubah, ya, yang diberi hidayah karena sebab perilakunya kita. Padahal kita nggak ngomong. Bapak punya tetangga rajin ke masjid, sementara Bapak malas-malesan. Ada suatu hari misalkan, saya juga pengen kayak tetangga rajin ke masjid, padahal tetangganya nggak ngomong. Itu berkahnya orang datang ke majelis ilmu. Jadi niatkan Bapak dari rumah ini mengajak kebaikan, walaupun tidak pakai mulut, pakai perilaku. Dan justru mengajak orang dengan perilaku ini lebih kena sasaran, Pak, daripada banyak ngomong, Pak, ya. Akhirnya orang bosen, ya dicontohkan saja. Jadi memberi contoh itu lebih apa? Lebih baik daripada nasihat-nasihat. Nah, ini tujuannya kita kesini juga untuk dakwah dalam perjalanan ke rumah kesini ini. Untuk apa? Untuk mengajak kebaikan. Dan yang paling penting adalah apa? Libtigha'a wajhillahi, mencari ridhonya Allah. Ini yang paling utama, ridho. Kalau sudah ridhonya Allah didapat, sudah tenang gitu, Pak, ya. Tidak ada keburukan di mata orang yang ridho. Bapak nanti seabrek-abrek dosanya, kalau Allah ridho nggak kelihatan dosa itu. Udah nerima jelek bagusnya kita sudah diterima. Kalau Bapak sudah menerima istri Bapak 100%, ya ada kesalahan apapun ya tidak dilihat, karena sudah benar-benar ridho, rela dengan istri Bapak. Kita ingin ridho itu dari Allah. Kira-kira kita ridho. Kalau orang carinya misalkan selain ridhonya Allah, belum tentu dapat ridho. Tapi kalau orang sudah dapat ridho Allah, ada hasyakum bi'ata'ihi, kata para ulama, maka akan diberi selain ridho itu sendiri. Apa saja akan diberi. Nah, yang terakhir adalah wa husnul khatimah. Kita ingin hadir ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ya, karena kita tidak pernah tahu ya kita meninggal di mana. Bisa di rumah, bisa nggak Pak di rumah, Pak? Bisa di perjalanan, bisa di tempat tongkrongan. Ya, mudah-mudahan di tempat-tempat, Pak, di majelis ilmu ada orang meninggal, ya statusnya syahid, kata Rasulullah. Syahid.
Nah pertanyaannya, ilmu apa yang ketika orang meninggal bisa mati syahid? Nah ini kata Imam Al-Munawi, ilmunya yang pasti ilmu syariat. Ya kayak kita ini kan ilmu syariat, Pak. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu yang syariat yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah Imam Al-Munawi ditanya, kalau ilmu dunia bagaimana? Ada orang lagi kuliah meninggal dunia, lagi pelajaran ekonomi gitu. Nah gimana itu Pak? Ada orang kuliah kedokteran, lagi praktek kedokteran, meninggal dunia. Apakah itu masuk dalam hadis idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halimata mata syahida, kata Rasulullah. Kalau datang kematian sementara orang itu sedang talibul ilmi, maka mata syahida. Nah ini kata Imam Munawi, kalau ilmu duniawi ya tujuannya liyakhduma bihil umat, tujuannya kalau ilmu itu didapat untuk melayani umat, membantu orang lain, ilmunya tetap insya Allah masuk ke dalam hati syah. Ada anak bapak misalkan jurusan kedokteran, atau ada tetangga bapak jurusan kedokteran, tujuan belajar kedokterannya untuk membantu orang lain yang sakit. Ya, bayar sih bayar, tapi kalau ada orang fakir, orang gak mampu, saya gratiskan. Maka ilmu itu pun nanti kalau dicarinya orang itu mencari ilmu itu meninggal, tetap dikatakan mati syahid. Jadi ilmu agama atau ilmu dunia yang tujuan ilmu itu untuk apa? Untuk menebar kebaikan kepada orang lain. Insya Allah ilmu itu juga ketika wafat orang itu mencari ilmu dunia dikatakan mati syahid. Itu ringkasnya tentang apa? Tentang niat hadir ke majelis ilmu. Silakan dibaca ketika Bapak di rumah atau di majelis-majelis ilmu, silakan diamalkan, dibaca niatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Baiklah, kita ke pembahasan nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'an? Ya, kemarin sudah dijelaskan kewajiban kita adalah setelah mengimani Allah, malaikat, kita iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab yang terakhir yang wajib kita imani adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bagaimana kita dikatakan iman kepada Al-Qur'an, kalau hatinya bagaimana? Di sini dijelaskan. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'an? Bagaimana i'tikadmu, kepercayaanmu kepada Al-Qur'an? Jadi bagaimana caranya mengimani Al-Qur'an? Jadi wajib iman kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab sebelumnya, dan untuk Al-Qur'an ini bagaimana? Nah, di sini dijelaskan harus ditanamkan dalam hati kurang lebih ada 7 nanti ya. Jadi kalau Bapak 7 ini sudah nancep di hati, sudah masuk di hati, maka Bapak dikatakan beriman kepada Al-Qur'an. Yang pertama apa? Atakidu, saya mengimani, menekadkan annal Qur'ana asyrafu kitabin. Yang pertama ya. Jadi yakini bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab suci paling mulia. Gitu ya, yang pertama. Jadi kita kalau ingin dikatakan orang beriman kepada Al-Qur'an, yakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an itu adalah asyrafu kitab, kitab paling mulia, paling agung, paling unggul dibanding kitab-kitab yang lain. Lebih unggul dari Injil, lebih unggul dari Taurat, lebih unggul dari Jabur dan mushaf-mushaf yang lain, suhuf-suhuf yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakini lagi anjalahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada siapa? Ala asrafi anbiya'ihi, kepada nabi paling mulia. Siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, setelah Bapak meyakini bahwa Al-Qur'an ini kitab paling utama, kitab paling unggul, paling hebat,
Maka kedua, diyakini bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi paling mulia. Jadi 124 Nabi, ya, dan pimpinannya para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dikasih gelarnya begitu ya, yaitu Rasulullah. Sayyidul, Sayyid itu raja, pimpinannya para Nabi dan Rasul, yaitu adalah Nabi Muhammad. Harus diyakini bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi paling mulia, Nabi Muhammad. Nah, ini di antara bukti-bukti kemuliaan Nabi Muhammad mengalahkan nabi-nabi yang lain oleh para ulama dijelaskan banyak sekali ya. Di antaranya oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi bahwa bukti Rasulullah Nabi Muhammad ini Nabi paling mulia mengalahkan nabi lain itu apa? Yang pertama kata Imam Nawawi, Allah yunadihi bi ismi. Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil oleh Allah sesuai namanya, gitu Pak ya. Tidak dipanggil, tidak ada dalam Al-Quran ya Muhammad, tidak ada. Jadi Rasulullah itu saking mulianya Allah tuh sungkan menyebut namanya, tuh sungkan. Tidak ya Muhammad, hei Muhammad, gitu ya. Kalau kita panggil nama orang itu kenapa? Karena selevel. Ya, tapi kalau orangnya lebih dari kita, biasanya jabatannya disebut Pak Lurah, gitu ya, Pak Guru, Pak Camat. Padahal bapak misalkan Pak Camatnya misalkan namanya Pak Rudi misalkan, tapi manggilnya Pak Camat, ya, karena menghormati jabatannya. Allah pun kepada Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ya Muhammad, tapi jabatannya disebut oleh Allah. Tapi kalau sama nabi-nabi lain, ya Allah itu manggil namanya langsung. Ya, contoh kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau dipanggil oleh Allah ya Adam aja. Kulna, dalam Al-Quran ada ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam dipanggilnya, wahai Adam, berarti kan langsung nama. Tapi kalau Rasul, ya ayyuhar Rasul balik ma unjila ilaika. Nah itu ya. Jadi kalau Nabi itu tidak ya Muhammad, tapi gelarnya yang disebut ya ayyuhar Rasul balik ma unjila ilaika. Sampaikan apa yang aku sampaikan kepada ya ayyuhar Rasul. Atau ya ayyuhan nabiyyu kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi tidak dikatakan ya Muhammad tapi ya nabiyyu. Nah itu salah satu bukti bahwa Rasulullah ini berbeda dengan nabi-nabi lain. Tidak disebut nama Rasulullah kecuali jabatannya, kecuali panggilannya yang baik-baik. Tapi kalau kepada Nabi Adam ya Adam, atau kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mimpi kemudian menunaikan mimpi yang dipesankan oleh Allah, tidak manggilnya ya Khalilullah, tidak, tapi ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Jadi ya Ibrahim manggilnya Allah tuh. Ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi yang aku kirim ke dalam tidurmu. Jadi manggilnya ya Ibrahim, ya Adam, ya Yusuf, ya Yunus dan nabi-nabi lain. Itu kata Imam Nawawi, itu betapa mulianya Rasulullah. Allah sendiri sungkan menyebut namanya Muhammad, makanya yang dipanggil nama-nama lakopnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu bukti kemuliaannya mengalahkan nabi-nabi yang lain, kata Imam Nawawi, banyak nabi-nabi yang diberi setelah meminta dulu. Jadi kalau nabi-nabi yang lain tuh minta dulu baru dikasih, Rasulullah kagak minta langsung dikasih. Ini kan berarti istimewa Pak ya. Yang lain pada bikin proposal baru dikasih, ini gak bikin proposal malah ditransfer. Berarti ini istimewa nih orang yang begini, nggak minta tapi ditransfer gitu ya. Ada orang kalau pengen dikasih ya proposal dulu. Nah kalau Nabi Muhammad itu begitu ya, saking istimewa Rasulullah. Contoh misalkan Nabi Musa. Nabi Musa itu diantara doanya yang mungkin kita sering baca ya, dalam surat Al-Qasas itu ceritakan, Rabbi inni lima anjalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni
lima anjalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kami ini fakir, butuh sekali kepada kebaikan. Turunkan kebaikan itu kepada kami. Rabbi inni lima anjalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kami ini sangat butuh kepada apa saja yang Kau turunkan kepada kami dari kebaikan-kebaikan. Jadi minta agar diturunkan kebaikan-kebaikan. Itu siapa? Nabi-Mu. Tapi Nabi Muhammad tidak minta kebaikan-kebaikan, oleh Allah langsung dikasih. Inna a'toina kal kausar. Tidak ada ya Allah Nabi Muhammad, tapi oleh Allah belum minta udah di apa? Ayatnya. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku memberimu Muhammad al-kausar. Kausar itu apa? Khairun kasirun, kebaikan yang sangat banyak, anugerah yang sangat. Nabi Muhammad belum angkat tangan, Allah sudah katakan inna a'toina kal kausar. Itu bedanya ya, Rasulullah itu luar biasa. Atau Nabi Musa juga dalam lain doa, Rabbisrah li sodri wa yassirli. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Rabbisrah li sodri. Nabi Muhammad gak minta itu, langsung diberi apa? Alam nasrah laka sodra. Nabi Muhammad gak minta dilapangkan dadanya, kata Allah alam nasrah laka sodra. Apakah aku tidak melapangkan dadamu? Sudah aku lapangkan dadamu. Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa banyak anugerah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak meminta. Sementara nabi-nabi lain sebelum diberi ya harus proposal dulu, harus doa dulu. Nah itu bukti kata Imam Nawawi bahwa Rasulullah ini asyraful anbiya, ini nabi yang paling mulia. Jadi yang kedua, yakini bahwa Al-Quran ini di samping kitab yang paling mulia, tapi juga diturunkan kepada nabi yang termulia. Itu yang kedua, yakinkan dalam hati. Kemudian yang ketiga, wa huwa akhiru kutubil ilahiyyati nuzula. Yakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir nuzul, diturunkan oleh Allah. Itu yang ketiga, tanamkan dalam hati bahwa Al-Quran ini kitab yang terakhir. Tidak boleh ada keyakinan dalam diri kita, hati kita, oh ada kitab lagi di pengganti Al-Quran. Atau misalkan muncul dari penerbit ada buku yang bestseller apa namanya ya zaman sekarang, yang dibaca oleh jutaan orang. Tetap ya, sebagus apapun buku, kitab, karangan ya, tidak bisa menggantikan apa? Menggantikan kemukjizatan Al-Quran. Jadi yakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa huwa nasihun li jami'il kutub qablahu. Yakini juga bahwa Al-Quran ini isinya menghapus ya hukum-hukum dari kitab-kitab terdahulu. Jadi nasakh itu menganulir atau menghapus hukum-hukum syariat-syariat kitab-kitab terdahulu. Walaupun tidak semuanya Pak ya. Walaupun tidak semuanya. Jadi syariat-syariat umat terdahulu setelah datangnya Al-Quran tidak berlaku lagi, dinasakh namanya, dinonaktifkan hukumnya, dinasakh ya. Nah ini Al-Quran itu diyakini menasakh, menghapus hukum-hukum syariat-syariat kitab-kitab terdahulu, walaupun tidak semuanya. Ya seperti misalnya khitan Pak ya. Khitan itu kan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sampai sekarang masih ada gak? Masih ada. Puasa, nabi-nabi terdahulu pada puasa. Makanya ayat perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama itu ya. Sesungguhnya wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa, kama kutiba, seperti diwajibkan alalladzina min qabl, kepada orang-orang sebelum kalian, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi puasa itu syariat umat terdahulu tapi tidak dinasakh. Cuma nanti beda prakteknya. Karena ada nabi yang puasanya sampai Isya gitu ya. Nah kalau kita kan sampai
maghrib. Malah ada yang jam 7 udah sarapan ya puasanya gitu. Duhur sudah buka puasa. Karena ini jadi tapi puasa, khitan, nikah itu kan sejak Nabi Adam sudah ada. Syariat umat terdahulu tapi terus diamalkan walaupun praktek syarat rukunnya nanti banyak perubahan. Tapi harus diyakini bahwa kitab Al-Quran ini menghapus syariat-syariat umat terdahulu. Itu yang keempat, diyakini seperti itu. Yang kelima, wa hukmuhu bakin ila yaumil qiyamah. Syariat dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran akan abadi selama-lamanya sampai akhir. Jadi tidak ada Al-Quran dinasakh oleh yang lain, enggak ada. Jadi kalau riba itu haram, ya selama-lamanya akan haram. Zina itu haram, selama-lamanya zina itu akan haram. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Jadi hukum-hukum yang dalam Al-Quran diyakini oleh kita tidak akan berubah, bergeser dari haram jadi makruh misalkan, dari makruh jadi mubah, tidak. Haram ya haram, wajib ya itu tidak akan mengalami perubahan Al-Quran. Itu yang kelima ditanamkan dalam hati. Kemudian yang keenam, dikatakan kita beriman kepada Al-Quran, la yumkinu ayyal haqqahu taghyirun wala tabdilun. Bahwa yakini Al-Quran itu tidak mungkin ya ditemukan perubahan, ayyal haqqahu taghyir, ditemukan perubahan, wala tabdilun, dan tidak mungkin ada pergantian. Jadi satu huruf pun dalam Al-Quran tidak akan berubah, satu ayat pun tidak akan berubah, apalagi satu surat gitu ya. Misalkan tahun 2014 hilang surat Al-Baqarah misalnya, nggak ada Pak cerita begitu Pak ya. Ganti jadi Al-Baqarah kan sapi betina. Jadi misalkan surat Al-Ghanam, Ghanam tuh kambing, surat kambing ya. Atau misalkan An-Nisa jadi perempuan, jadi ganti suratnya namanya surat Ar-Rijal, laki-laki ya. Jadi Al-Quran itu akan orsinil Pak ya, akan tetap asli sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Injil misalnya itu mengalami tahrifan, mengalami perubahan-perubahan. Sampai dikatakan ada 20 Injil perubahan itu ya, 20 Injil. Itu yang bisa kelacak, belum lagi yang tidak kelacak. Tapi Al-Quran zamannya bapak sekarang ya seperti itu, zamannya orang tua bapaknya seperti itu, kakek buyut sampai ke atas, zamannya para sahabatnya seperti itu, zaman Nabi seperti itu. Cuma bedanya kalau dulu tidak dituliskan seperti sekarang, tidak tadwin, tidak dibukukan, gitu ya. Kesini baru dibukukan. Nah ini jadi Al-Quran adalah satu-satunya adalah kitab Allah yang tidak akan dijumpai perubahan dan dan pergantian. Karena Allah sendiri nanti yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata itu janji Allah sudah. Aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Jadi kalau Allah yang turun tangan, beres semua sudah bayar. Tidak ada perubahan-perubahan. Nah yang terakhir, iman kepada Al-Quran itu harus ditanamkan dalam diri kita. Wa huwa a'dhamu ayatin ala nubuwwati nabiyina. Ya, diyakini bahwa Al-Quran ini adalah tanda ya kenabian Rasulullah yang paling mulia, mukjizat paling besar Rasulullah. Diyakini bahwa Al-Quran ini mukjizat paling besar. Ya, kenapa paling besar? Karena manfaatnya sampai hari kiamat Al-Quran itu. Sampai hari ini kita sudah jeda dengan Nabi itu 1400 tahun. Rasulullah dengan kita kan sudah 14 abad. Tapi Al-Qurannya, manfaat Al-Quran masih bisa kita rasakan. Gitu ya. Makanya dikatakan apa? A'dhamul mu'jizat. Al-Quran ini adalah mukjizat paling besar. Karena tidak hanya dirasakan oleh para sahabat, para ulama-ulama dulu, sampai kita, anak cucu kita, sampai hari kiamat, semuanya akan merasakan petunjuk Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat lain. Rasulullah dari jemarinya keluar air misalkan ya, kan kita sering diceritakan begitu.
Di antara mukjizat Nabi itu apa? Dari jemarinya bisa keluar air. Yang makan, yang minum air siapa? Air. Mukjizatnya Rasulullah air, yang minum siapa? Ya para sahabat yang ada pada saat itu. Bahkan tidak semua sahabat, orang-orang yang kebetulan saat itu bersama Rasulullah. Jadi sahabat semuanya pun tidak merasakan, apalagi 2022 tidak akan merasakan ya. Jadi mukjizat selain Al-Quran yang merasakan orang-orang pada masa itu saja. Misalnya membelah bulan, yang melihat siapa? Orang pada saat itu saja. Setelah Nabinya wafat ya sudah tidak melihat lagi, gitu ya. Apalagi makanya mukjizat Al-Quran ini dikatakan a'dhamal mukjizat, mukjizat yang paling besar. Jadi itulah 7 ya, 7 yang harus ditanamkan dalam hati kita kalau ingin dikatakan kita sudah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab termulia. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi yang termulia. Yang ketiga, Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan. Quran menghapus seluruh syariat nabi-nabi terdahulu. Quran syariatnya akan abadi sampai hari kiamat. Quran tidak akan mengalami perubahan. Dan yang terakhir, Quran adalah mukjizat yang paling agung. Nah, kalau 7 itu sudah masuk ke pikiran kita, turun ke hati kita, kita sudah sah imannya, iman kepada kitab-kitab Allah, gitu ya. Nah, ini tuntunan para ulama demikian. Ulama dari para gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, ini kaifiat tata cara yang diajarkan untuk kita mengimani Al-Quran. Itu saja barangkali. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan tema i'tiqaduka fil Quran. Atau yang lain. Ustaz, ini Ustaz, di saat umur kita 40 tahun Ustaz ya, kan umur yang kita makan jadi pada saat umur 40 tahun amalan kita nih lebih condong ke mungkin dunia ya. Itu jadi kalau kita amalannya fokus ke akhirat, itu salah satu tanda husnul khotimah. Jadi kalau di saat umur 40 tahun ke atas terus amal kita nggak ada perubahan seperti itu salah satu tanda wafatnya husnul khotimah ya. Karena gini Ustaz, pada saat kita bertobat Ustaz ya, itu kan pakai waktu Ustaz ya. Satu hari pun ya kan, pada saat kita mau meninggal kita tobat itu kan jauh Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Jadi ada keterangan hadis dikatakan man jawaja umruhu arba'ina sanah, kata Rasulullah, kalau orang sudah melewati umur arba'ina sanah 40 tahun, kemudian amalnya begitu-begitu aja atau tidak positif ya maka kata Rasulullah lam tabqa maq'adahu illa finnar, maka sudah ada tanda ya tempatnya nanti fitnah di dalam neraka. Atau bahasa Peko tadi tidak salah, su'ul khotimah gitu ya. Kalau 40 tahun masih aja gayanya kayak umur 20 tahun gitu. Masih, jadi itu yang diinformasikan apa? Oleh Rasulullah lewat hadisnya. Jadi memang 40 tahun ini adalah usia kematangan seseorang. Makanya Rasulullah diangkat jadi Rasul di usia 40, arba'ina sana. Jadi menjadi pertanda baik tidaknya kita sampai akhir ya dilihat dari 40 tahun.
hadis yang mengatakan Allah itu innallaha yaqbalu taubata abdin. Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba malam yughorgir, kata Rasulullah. Selama nyawa masih di leher itu masih diterima. Artinya sampai sebelum mati. Kalau apa? Kalau kita masih bertaubat, insya Allah diterima. Nah, ini bagaimana kaitan dua hadis ini? Seakan-akan bertentangan. Yang satu 40 sudah gak ada kesempatan, jelek ya jelek gitu ya. Tapi satu sisi Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa usia apa saja kalau mau tobat insya Allah diterima. Nah, ini nanti dalam usul fikih, baik ada dalam kitab ada ilmu namanya usul fikih. Ini namanya ta'arud. Ta'arud itu pertentangan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Ta'arud itu ada dua hadis yang maknanya seperti tabrakan gitu. Yang ini sudah gak ada kata ampun 40 tahun, yang ini sampai nyawa masih di tenggorokan pun masih ada ampun. Nah, itu dalam ilmu agama namanya ta'arud. Ta'arudul adillah, tabrakannya dalil. Nah, sebenarnya tapi kalau kita memperdalam ilmu usul fikih, ta'arud itu sebenarnya tidak tabrakan ayat itu. Sebenarnya tidak. Bagaimana supaya tidak tabrakan? Digabungkan maknanya. Al-jam'u bainahuma. Jadi hadis itu ya digabungkan dengan hadis yang kedua. Maksudnya gimana? Betul Allah itu akan melihat nasib seseorang itu ketika 40 tahun. Tapi ketika menjelang matinya bertaubat, Allah masih tetap menerima. Jadi digabungkan maknanya gitu. Paham ya? Al-jam'u digabungkan. Jadi hakikatnya tidak berseberangan. Masa iya hadis dengan hadis bertabrakan? Gitu ya. Gitu, hadis bertabrakan. Nah, ini jadi bagaimana caranya? Al-jam'u bainahuma. Gabungkan dua makna itu. Bagaimana menggabungkannya? Bahwa betul orang kalau 40 tahun ini menjadi ciri baik atau tidaknya nanti di akhir hayatnya, tapi juga kalau di usia mendekati wafatnya berubah baik, Allah tetap menerima kebaikan. Bisa saja yang takdirnya sul khotimah karena serius taubat, serius beramal baik, matinya husnul khotimah. Jadi tidak ada pertentangan tentang hadis itu. Itu namanya ta'arudul adillah. Jadi tabrakan dalil, bagaimana? Jangan ditabrakin, digabungin aja, gitu ya. Tiga al-jam'u bainahuma, gitu. Kayak ada yang lain, Pak? Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.